Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir kami yang berkelompokkan Mukhtar Safudin dan saya sendiri Nestia Ilmi pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, pendahuluannya. SMA IT Alfitiah merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pendidikan yang membutuhkan sumber data dan pengolahan data yang tepat agar terciptanya efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses operasional, manajemen, dan proses pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Penerimaan siswa baru atau PSB di SMA IT Alfitiah selama ini masih manual, yaitu para calon siswa datang ke SMA Alfitiah lalu registrasi dan menyerahkan formulir pendaftarannya kepada panitia PSB yang nanti akan direkap oleh panitianya dan dimasukkan ke dalam komputer. Proses rekapan ini pun juga masih manual, yaitu menggunakan software Microsoft Excel dan belum menggunakan sebuah sistem informasi karena jumlah pendaftar yang cukup banyak sehingga dalam proses inputnya pun ataupun olah data membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menjadi tidak praktis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi yang menggantikan pencatatan secara manual yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Di samping itu juga dibutuhkan sistem baru yang lebih praktis bukan hanya bagi panitia PSB tetapi juga bagi calon siswanya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pada tugas akhir ini kami merancang dan membangun desain interaksi antarmuka sistem informasi penerimaan siswa baru SMA IT Alfitiah. Yang pertama lalu user analisisnya. Pada user analisis terdapat proses menganalisis siapa usernya dengan cara observasi dan wawancara. Setelah kami melakukan observasi langsung ke tempatnya dan melakukan wawancara kepada salah satu guru yang ada di SMA IT Alfitiah, maka dapat kami simpulkan bahwa analisis user yang menjadi target adalah panitia penerimaan siswa baru pada SMA IT Alfitiah, lalu siswa, yaitu siswa yang sudah menamatkan SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA, ataupun siswa yang melakukan pindah sekolah dari SMA lamanya, dan siswanya itu memiliki pengetahuan akademik dan islami. Kemudian task analisisnya. Pada task analisis ini melalui proses menganalisis cara manusia melakukan pekerjaannya atau tugas apa yang harus dilakukan oleh si user. Yaitu tugas-tugasnya diantaranya melakukan login, memilih jenis login sebagai admin atau panitia PSB-nya, atau pilih jenis login sebagai user atau siswanya. Login hanya dapat dilakukan jika sudah memiliki akun. Buat akun baru untuk yang belum memiliki akun agar bisa login. Siswa yang sudah memiliki akun akan diarahkan ke laman pembayaran, lalu tampilan sistem bagi user akan berubah ke laman berandanya. Login bagi admin akan langsung diarahkan ke laman beranda di mana tersedia beberapa menu yang dapat diolah seperti menu data user, data pendaftarnya, pembayaran, dan pengumuman. Untuk siswa, tersedia beberapa menu yang dapat diolah seperti menu biodata, cetak kartu ujian, dan pengumuman kelulusannya. Lalu yang terakhir, tugas yang harus dilakukan oleh si user adalah siswa melakukan pendaftaran pada sistem, namun ujian tertulis tetap datang langsung ke sekolah dan masuk ke ruangan yang sudah ditetapkan pada sistem, yaitu pada laman kartu peserta ujian. Yang selanjutnya itu user flow. Pada user flow ini terdapat proses langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat menggunakan tampilan sistem informasi PSB. Di mana pertama ada dua pilihan, yaitu registrasi dan login. Pada
usernya yaitu panitia PSB dapat melakukan login, dan jika sudah valid data yang dimasukkan, admin langsung diarahkan ke laman berandanya. Sementara untuk user siswa SMA IT Alfitia sebagai calon siswanya harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dan jika data yang dimasukkan valid, maka user akan diarahkan untuk login lalu melakukan pembayaran. Jika sudah diverifikasi pembayarannya, maka si user atau siswanya langsung diarahkan ke laman beranda di mana akan diinfokan kapan melakukan ujiannya pada SMA IT Alfitia. Nanti setelah sudah melakukan ujian, akan ada dua pilihan lagi, yaitu jika dia lulus, maka dia terdaftar sebagai siswa di SMA IT Alfitia. Namun jika tidak, calon siswa akan diarahkan untuk melakukan ujian selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya System Interface Low Fidelity Using Flow Map Process akan dijelaskan oleh rekan saya, Mukhtar Safudin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai System Interface Low Fidelity Using Flow Map Process, yang mana dimulai dari halaman websitenya sendiri, yaitu SMA IT Alfitia, yang mana di sini ada menu login, menu home, menu daftar. Bila kita klik menu daftar akan menuju daftar akun. Selanjutnya bila kita mengklik menu login akan masuk ke menu user, yang dimana user ini ada dua pengguna, yaitu admin sama calon siswa. Bila user mengklik user admin, maka menuju ke halaman login, yang mana di login ini ada email, password, remember me, dan login. Bila diklik login, maka akan tampil menu halaman dari sistem login ini sendiri, yang mana di login ini ada menu beranda, menu data user, menu data pendaftar, data pembayaran, pengumuman, dan logout. Bila admin mengklik menu data user sendiri, menampilkan halaman nama, nomor peserta, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir. Di mana di sini ada aksi edit, hapus, dan update pembayaran. Di mana sini menu update user, menu menghapus, dan menu dari verifikasi pembayaran. Yang selanjutnya adalah bila admin mengklik menu data pendaftar, di sini menampilkan halaman dari nomor peserta, asal sekolah, dan nama sekolah. Dan sini ada aksi edit dan melihat. Di sini ada melihat, mengedit biodata. Selanjutnya biodata dari pribadi, biodata dari orang tua, ayah, dan hasil akhirnya adalah profil calon siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah dari menu daftar ini, di bila scroll ada hasil ujian, yang mana menampilkan nama, nomor peserta, nomor umum, nilai agama, nilai Al-Quran, dan nilai ucara. Di sini ada aksi dari update dari nilai itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pembayaran. Bila admin mengklik menu pembayaran akan muncul halaman nama bank dan nomor rekening itu sendiri. Edit ini sendiri adalah nama rekening dan nomor rekening. Yang terakhir adalah bila admin mengklik menu pengumuman, di sini terdapat halaman menampilkan daftar pendaftar yang lulus. Yang selanjutnya adalah calon siswa. Bila calon siswa
klik menu calon siswa, maka akan muncul menu daftar akun baru dulu. Setelah muncul daftar akun, setelah calon siswa mengisi form daftar akun, maka muncul menu login. Setelah siswa mengklik menu login, maka muncul menu metode pembayaran. Setelah ditransfer bank, baru masuk ke sistem. Begitu caranya. Di calon siswa ini ada terdapat menu beranda, menu biodata, menu cetak kartu ujian, sama pengumuman kelulusan dan logout. Di sini bila siswa mengklik menu biodata, maka muncul data pribadi yang bisa diupload, data orang tua itu ayah, ibu, dan data upload berkas. Setelah di save semua, akan muncul profil calon siswa. Yang selanjutnya adalah menu cetak kartu siswa akan menampilkan gambar calon siswa, nama, nomor pendaftar, tanggal lahir, tanggal ujian, ruang ujian, dan bisa diekspor ke PDF. Yang selanjutnya adalah cetak pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan di mana di sini adalah informasi berupa apakah Anda itu lulus atau tidak. Selanjutnya adalah testing dari black box ini. Pengujian login. Pada skenario login, ketika user mengisi form username password salah, maka akan gagal. Ketika form username atau password tidak diisi dan klik login, maka akan gagal. Ketika password username password benar lalu klik login, maka sukses. Pada pengujian pada menu, ketika admin menekan menu beranda, sistem akan menampilkan menu beranda, sukses. Ketika user menekan menu beranda, sistem akan menampilkan menu beranda user yang sudah berhasil melakukan pembayaran, sukses. Ketika admin menekan menu data user, sistem akan menampilkan menu data user, sukses. Ketika admin menekan menu data pendaftar submenu data pendaftar, sistem akan menampilkan menu data pendaftar, itu sukses juga. Ketika admin menekan menu data pendaftar submenu hasil ujian, sistem akan menampilkan menu data pendaftar submenu hasil ujian, sukses juga. Ketika admin menekan menu pembayaran, sistem akan menampilkan menu data pendaftaran submenu hasil ujian, sukses. Ketika admin menekan menu pengumuman, sistem akan menampilkan menu pengumuman, sukses. Ketika user menekan menu beranda, sistem akan menampilkan menu beranda, sukses. Ketika user menekan menu biodata, sistem akan menampilkan isi pada menu biodata, sukses. Ketika user menekan menu cetak kartu ujian, sistem akan menampilkan menu cetak kartu ujian, sukses. Ketika user menekan menu pengumuman kelulusan, sistem akan menampilkan menu pengumuman kelulusan, sukses. Pengujian pada menu data user. Jika admin menekan menu data user, sistem akan menekan data user, sukses. Jika admin menekan icon update user, sistem akan menampilkan pesan dan dilanjutkan klik save dan mengupdate data secara otomatis dari update user, sukses. Jika admin menekan icon hapus data pada data user, sistem akan menampilkan pesan dan dilanjutkan klik yes, langsung menghapus data secara otomatis dari data user, sukses. Jika admin menekan icon verifikasi pembayaran pada data user, sistem akan menampilkan pesan dan dilanjutkan klik yes, langsung memverifikasi pembayaran dan data user, sukses. Pengujian pada menu data pendaftar. Jika admin menekan menu data pendaftar, submenu data pendaftar, sistem akan menampilkan data pendaftar, sukses. Jika admin menekan icon update user, sistem akan menampilkan update user. Jika dilanjutkan klik next save, sukses. Jika admin menekan leave data, sistem akan menampilkan profile user, sukses. Jika admin menekan menu data pendaftar, submenu hasil ujian, sistem akan menampilkan hasil ujian, sukses. Jika admin menekan icon update nilai, sistem akan menekan pesan lalu klik save dan langsung mengupdate nilai, sukses. Pengujian pada menu data pembayaran. Jika admin menekan menu pembayaran, sistem akan menampilkan menu pembayaran, sukses. Jika admin menekan icon update rekening, sistem akan menampilkan pesan lalu klik save dan langsung mengupdate data rekening, sukses. Pengujian registrasi. Ketika salah satu form tidak diisi lalu klik daftar akun, sistem akan menolak daftar akun dan menekan pesan gagal daftar, gagal. Ketika salah menguraikan password dan lalu klik daftar akun, maka sistem akan menolak daftar akun dan menolak pesan gagal daftar, maka gagal. Ketika form user password benar lalu klik login,
maka sistem akan menerima akses daftar akun dan kemudian akan masuk ke halaman pembayaran. Kesimpulan hasil akhirnya sukses. Ujian pada logout. Skenario pengujian logout ketika admin atau sistem melakukan logout, sistem akan melakukan halaman login sukses. Yang mana ini kita akan coba demo apakah semua ini benar, yaitu dengan mencoba sistemnya. Yang mana ini ada tampilan websitenya. Bila kita klik login, maka menampilkan halaman user yaitu admin dan calon siswa. Bila kita klik menu admin, maka akan menampilkan tombol, maka akan menampilkan halaman login. Kita klik login, maka akan muncul beranda data user, data pendaftar, pembayaran, pengumuman, logout. Kita memiliki data user yang mana di sini ada menampilkan nama peserta, email, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan edit. Di mana sini ada aksi edit, aksi hapus, dan verifikasi pembayaran. Bila kita klik aksi edit, maka munculkan update user yang mana kita setelah isi di save. Di sini ada menghapus, dan di sini ada verifikasi pembayaran. Yang data pendaftaran ada nama peserta, jenis kelamin, asal sekolah, nama sekolah, dan edit. Di mana di sini ada aksi edit sendiri, biodata pribadi, biodata orang tua, scroll ada upload berkas dan save. Dan sini ada melihat preview dari profil calon siswa. Di sini ada terkait hasil ujian yang menampilkan nilai agama, nilai Al-Quran, dan wawancara. Di sini aksi edit juga, update nilai. Di sini ada pembayaran, nama sama nomor rekening. Ada aksi edit juga, pengumuman daftar kelulusan calon siswa, dan bisa diekspor juga. Setelahnya adalah logout. Nah, kita login lagi calon siswa, yang mana setelah diisi form ini, maka calon siswa maka sebelumnya calon siswa akan melakukan siswa akan daftar dulu. Setelah daftar dulu, maka login. Dapat login calon siswa. Yang ini ada biodata, cetak kartu siswa, dan pengumuman. Di mana biodata sini ada data pribadi, data ibu, data ayah, dan lalu di sini ada baru klik save. Selanjutnya adalah cetak kartu, di mana di sini dapat mencetak kartu. Setelahnya pengumuman lulusan bila di sini ada lolos. Selanjutnya adalah pengujian testing ini sendiri, di mana testing ini sendiri akan menghasilkan berupa pengisian kuesioner, di mana terdapat ada pertanyaan bertujuh, sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju, dan menghasilkan 11 pertanyaan. Di mana hasil dari pertanyaan, di mana berupa pertanyaan ini akan memiliki total yang perhitungannya pada total jawabannya. Yang tidak setuju tidak ada, kurang setuju dikali 2 sama dengan 0, cukup setuju ada 16, dikali 3 bobotnya sama dengan 48, setuju sama dengan 32 orang, 32 yang jawaban 32 dikali 4 128, dan saat setuju ada 7, dikali bobotnya ada 5 sama 30, total skornya sama dengan 211. Hasil perhitungannya didapat dari perhitungan dapat P sama dengan 211 per 275 kali 100% sama dengan 77%. Pusat tesnya berdasarkan hasil penilaian diberikan oleh 5 pengguna, didapat presentasi jawaban pengguna yaitu 70%, yang menandakan bahwa sistem ini sudah dapat mengatasi permasalahan dan membantu pengguna, dan didapatkan hasil sistem ini dikatakan ranknya sangat baik, dengan ranknya adalah baik. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.